Shalom Jemaat Krispasi, kembali lagi bersama saya Dion untuk info jadwal ibadah selama sepekan. Hari Rabu ada ibadah wanita pukul setengah 5 sore dan ibadah pria pukul setengah 7 malam. Hari Sabtu jam 10 pagi ada ibadah doa puasa. Sore hari kami mengajak kaum muda untuk bergabung dalam ibadah pemuda remaja pukul setengah 5 sore. Jam 6 sore ada ibadah di GBT Ebenezer Ringen 0. Hari Minggu pukul 6 pagi kita bertemu dalam ibadah raya yang pertama. Pukul setengah 9 pagi ada ibadah di GBT Immanuel Pakuni. Pukul setengah 5 sore kita bertemu dalam ibadah raya yang kedua. Apabila ada perubahan pengumuman akan disampaikan melalui WhatsApp dan Instagram. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atau rekening persepuluhan di 0338888191 semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya pagi ini semuanya penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, memberikan kekuatan yang baru, memberikan kesehatan, kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Seberapa banyak saudara pagi ini rindu menyembah Tuhan, rindu memuliakan Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami datang karena kami rindu untuk kami boleh menyembah-Mu, memberikan pujian syukur kami yang terbaik dalam hati kami. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Roh-Mu melawat setiap kami, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita. Kita berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup.
bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari memuji, mari menyembah. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah. Mari menyembah, mari sembah Dia. Mari sembah Yesus. Dialah yang memelihara setiap hidupmu. Dialah yang memelihara setiap kehidupan kita. Mari sembah, sembah Dia. Naikkan syukurmu. Haleluya. Dia Alfa Omega, Dialah awal dan yang terakhir.
Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Sambil angkat tanganmu, katakan segala pujian dan syukur. Haleluya Yesus. Allah yang mulia, kudus, oh kuduslah namamu. Yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Kudus, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus. Amin. Siap memuji Tuhan? Dialah Allah yang maha besar. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama nyanyikan. Tuhan Raja Maha Besar, yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, amin. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka menarilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari mengucap syukur. Tuhan Raja Maha Besar, yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka menarilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka menarilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Yesus. Yesus Raja Maha Besar. Hey, hey.
besar, amin. Dia pencipta segalanya. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Lebih sungguh lagi kita memuji bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Biarlah segala yang bernafas memujimu Tuhan. Amin. Tepuk tangan lebih lagi bagi Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan kita yang dahsyat, amin. Haleluya. Segenap hatimu, mari memuji Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semuanya menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yeah! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Haleluya Yesus. Bersama-sama nyanyikan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujinya.
sore yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi yang indah harus kita awali dengan semangat juga. Amin. Amin. Siapkan hatimu, kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita mengira-ngira bahwa Tuhan terlambat menolong karena banyaknya pergumulan kita tidak percaya. Kadang seringkali kita merasa bahwa pertolongan Tuhan mana? Kenapa tidak datang-datang? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Seringkali pertanyaan itu datang dalam setiap kehidupan kita. Tetapi pagi ini, mari kita percayai, kita imani bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Amin. Siapkan hatimu, berikan hati yang terbaik untuk taburan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bersama-sama pujikan lagu ini. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat, oh takkan. Kau menjagaku, Kau segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku,
sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat, oh takkan. Sambil pelan-pelan mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nantikan pertolongan Tuhan dan percayai bahwa pertolongan yang tepat, Dia tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Di dalam, sambil angkat tanganmu sama-sama. Takkan pernah terlambat, takkan Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Imani pujian ini, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kami bersyukur Bapa di sorga, Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kami. Dan kami bersyukur punya Allah yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Pagi ini kami membuka hati kami untuk kami terima firman Tuhan. Kami bersyukur menikmati firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Kami akan menikmati firman-Mu dengan hati yang berkobar-kobar. Tuntun berkati hamba-Mu, tuntun berkati setiap sidang jemaat yang menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Sehat walafiat, sukacita, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan buat kita semuanya. Sampai pagi ini kita boleh menikmati udara cerah, kesehatan dari Tuhan, dan terlebih lagi kita boleh menikmati firman Tuhan. Pujian sudah menghantar kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan, bahwa kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang perbuatannya ajaib dalam setiap hidup kita, dan helai rambut kita pun terhitung di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kita nikmati firman Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-7. Tadi kita sudah nyanyikan bahwa rambut kita tidak akan terjatuh tanpa seizin dari Tuhan. Pujian sudah menghantar kita untuk kita belajar firman Tuhan dari helai rambut kita yang terhitung di hadapan Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-7.
Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama ayat ini. Iman timbul dari mendengar, dan mendengar akan firman Tuhan. 2, 3. Bahkan rambut kepala maupun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Katakan amin. Sehelai rambut. Firman Tuhan katakan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Dan kita umat Tuhan pada umumnya dari sejak kecil sampai kita dewasa, sampai kita hari ini berusaha menjaga, memelihara rambut kita. Supaya apa? Kalau bisa tidak ada yang jatuh, tidak ada yang berkurang, kalau bisa tidak berubah warnanya. Tapi toh hari ini harapan itu ada yang terkabul, ada yang tidak terkabul. Saya pun juga seperti ini. Tapi bukan berarti kita tidak menjaga dan tidak punya keinginan dan tidak berusaha untuk kita bagaimana rambut kita ini bisa seperti 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ya. Tapi toh kenyataannya seperti ini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, dari proses rambut ini Tuhan pun memberi pengajaran, pembelajaran yang indah buat kita semuanya. Tuhan berkata rambut kepalamu pun, berapapun yang ada dalam kepala kita, rambut ini terhitung di hadapan Tuhan, terdata, numbered, ada nomornya ya, berapa jumlahnya Tuhan tahu. Dan dikatakan kalau toh itu harus hilang, jatuh, harus seizin Tuhan, sekehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama kalau kita belajar tentang rambut kepala kita yang terhitung semuanya di hadapan Tuhan, itu yang pertama kita belajar tatanan Tuhan pada umatnya. Amin. Tuhan itu punya tatanan. Kalau sampai rambut kepala kita terhitung semuanya, itu menandakan Tuhan menata umatnya detail sedemikian rupa. Mungkin kita tidak detail menata hidup kita, mungkin kita tidak detail menata rambut kita, bahkan mungkin kita tidak peduli dengan rambut kita. Mengapa? Karena sudah terlanjur seperti ini. Mau diapakan lagi? Sudah terlanjur, mau saya obat pakai apa, sampo apa, ya sudah pasrah akhirnya ya. Akhirnya saya pun ya pasrah ya, menerima keadaan. Makin hari makin 2 km tambah 3 km jadi landasan pacu apa ya. Ya itu saya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan menata umatnya detail, tidak ada yang terlewat dari yang ditata Tuhan atas hidup kita. Bahkan sampai rambut kepala kita pun terhitung di hadapan Tuhan, diperhatikan Tuhan. Tuhan itu punya tatanan, punya aturan, punya ketertiban. Sejak dia menciptakan alam semesta, dia menata sedemikian rupa alam semesta itu. Urutan penciptaan pun indah ditata. Tidak kemudian semua serba ada, semuanya serba terwujud. Tuhan menata pergerakan alam semesta ini pun ditata Allah begitu indahnya. Semua punya jalur perputarannya, planet-planet demikian rupa indah. Itu bukan berjalan dengan sendirinya. Ada Tuhan Raja Maha Besar yang menopang alam semesta ini sampai kita bisa menikmatinya. Sampai umatnya pun ditata hidupnya sedemikian rupa. Tuhan memberi gambaran sampai rambut kita pun di hadapan Tuhan tidak luput dari perhatiannya. Terhitung semuanya kata firman Tuhan. Ini luar biasa. Mengapa? Karena Allah itu punya tatanan, Allah punya aturan, tidak membiarkan kita kemudian sudah dibiarkan begitu saja. Sejak kandungan Allah sudah mengenal kita, bahkan sampai kita berusia sekarang hari ini pun Allah tetap menata hidup kita. Tuhan Allah yang Raja Maha Besar, ajaib perbuatannya, dan tidak pernah terlambat pertolongannya.
rambut kita pun terhitung di hadapannya. Kalau toh dia jatuh harus sekehendak Tuhan. Begitu indahnya Tuhan menata hidup kita. Nah, pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa bersuka cita? Mengapa kadangkala kita tidak bisa menikmati hidup ini, padahal hidup kita ditata indah oleh Tuhan Allah yang Raja Maha Besar itu. Tuhan menata hidup kita sedemikian detailnya, sampai rambut kita pun diurus oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, tidak bisa tumbuh rontok dengan sendirinya, harus seizin Tuhan. Ketika Tuhan berkata rambut kepalamu pun terhitung semuanya, itu artinya Tuhan ingin terlibat private dengan kita. Firman Tuhan tidak berkata rambut kepala umatku, tidak. Tapi Tuhan berkata rambut kepalamu, pribadi lepas pribadi, saya dan Bapak Ibu semuanya. Tuhan terlibat private, privasi, intim. Tuhan memperhatikan, tidak perwakilan. Oh, sudah ini keluarga diperhatikan, sudah diwakili satu aja diperhatikan. Nah, ya. Kalau berdoa sudah ini keluarga ini berdoa, yang anak 2-3 anak, istri tidak usah lah, diwakili aja bapaknya. Kemudian berkatnya perwakilan, enggak. Perhatian Tuhan itu private, pribadi, intim pribadi, one by one, heart by heart, hati ke hati. Salah ucap enggak, pokoknya itulah intinya. Ya. Tuhan ingin berelasi dengan kita itu hati ke hati, pribadi dengan satu pribadi. Rambut kepala kita pun terhitung di hadapan Tuhan. Lihat betapa Tuhan rindunya ingin berelasi dengan kita hati ke hati. Enggak boleh ada yang lain, mendua hati enggak boleh. Begitu intimnya Tuhan ingin dengan kita. Detail Tuhan memperhatikan kita, intim sekali. Sampai hal-hal sepele, sampai hal kecil Tuhan memperhatikan. Karena apa? Karena begitu kasihnya Tuhan kepada kita. Dia tidak akan melupakan kita. Kita mungkin kadang-kala melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak akan melupakan kita. Sekecil apapun doa kita, sekecil apapun teriakan pengharapan kita, Tuhan memperhatikan. Itulah Tuhan yang punya tatanan pada umatnya. Tuhan tidak membiarkan alam semesta ini gelinding begitu saja. Sudah pagi terbit matahari, sore terbenam, besok betul itu lagi ada gempa bumi, ya sudah biar gempa bumi, ya. Oh, ada ini umatku bekerja lelah, ya sudahlah, itu sudah efek dosa dan sebagainya, dibiarkan. Tidak seperti itu. Allah kita itu Allah yang bertatanan, punya tatanan, dan dia berkuasa dalam setiap pergerakan alam semesta ini. Dia hadir dalam alam semesta ini, dia hadir dalam sejarah bangsa-bangsa, dia hadir dari masa ke masa, dia hadir dari setiap hari umur hidup kita. Dia hadir, ada, bertatanan, mengatur. Dan pengaturan Tuhan sempurna, detail. Dan pengaturan Tuhan itu pribadi. Kita tidak dibiarkan berjalan begitu saja. Tuhan alam semesta tidak dibiarkan menggelinding begitu saja. Lu ini ada COVID, lu ini ada katanya lab yang bocor atau virus apa. Semuanya atas legalitas Tuhan, semuanya atas seizin Tuhan. Rambut kita terhitung semuanya. Kalau toh ada yang jatuh, seizin Tuhan, katakan amin. Perhatian Tuhan detail, Pak. Gak ada yang terjadi dalam hidup alam semesta ini begitu saja. Apalagi kalau menyangkut pribadi hidup kita, kemudian terjadi begitu saja, Allah tidak perhatikan, Allah membiarkan, ya sudahlah, hidup jalani, ini sudah takdirmu, nasibmu. Waduh, ini sudah suratan ya, ini disurati Tuhan, dok, dah, jalankan. Wah,
Tidak seperti itu. Walaupun ada syair-syair indah, puitis, suratan takdir lah, atau apalah, ramalan atau apalah, di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Amin. Tuhan punya tatanan, Tuhan mengatur hidup kita detil, rambut kita terhitung semuanya. Kalau toh ada yang jatuh, harus seizin Tuhan, sekehendak Tuhan. Artinya apa? Apapun yang menimpa hidup kita, mau suka mau duka, itu seizin Tuhan. Kita ada dalam pengaturan Tuhan, kita ada dalam pengawasan Tuhan, dan itu pribadi, tidak bisa perwakilan. Indahnya kita punya Tuhan yang sangat pribadi, mengatur, memanage hidup kita sedemikian rupa. Walaupun kita punya anak, istri, keluarga, macam-macam, tidak bisa berkatnya komunitas. Sudah, ini perwakilan aja ya, berkatnya ya, kesehatannya perwakilan, tidak bisa. Dia ingin berelasi intim dengan kita semuanya. Gambarannya apa? Rambut kita pun diperhatikan Tuhan. Itulah intimnya Tuhan kepada kita. Dia detail mengatur hidup kita, tatanannya sempurna. Tidak ada yang terjadi atas hidup kita tanpa sekehendak Tuhan. Tidak ada yang terjadi pada alam semesta ini tanpa seizin Tuhan. Tidak ada yang terjadi dalam alam semesta ini, dalam hidup ini, tanpa legalitas dari Tuhan, tanpa sepersetujuan Tuhan, tanpa di ACC oleh Tuhan. Tidak ada alam semesta yang bisa bergerak. Tidak ada yang terjadi dalam hidup ini tanpa ACC dari Tuhan. Jadi kalau sudah kita seperti itu, kita bisa menikmati hidup ini penuh sukacita. Kita bisa menikmati hidup ini enjoy saja. Mengapa? Toh semuanya se-ACC Tuhan. Kalau Tuhan meng-ACC, kalau Tuhan menyetujui, itu berarti pasti ada rancangan yang baik. Gak ada rancangan Tuhan yang tidak baik. Dia tahu dari awal sampai akhir hidup ini. Dia sudah menata alam semesta dari awal sampai akhir, ditata sedemikian rupa. Baik lewat pergerakan alamnya, baik lewat sejarah bangsa-bangsanya, baik lewat apapun yang terjadi dalam alam semesta yang tidak dibiarkan dia gelinding begitu saja. Allah menata dengan sempurna. Karena dia Allah yang maha besar, Tuhan Allah kita, maka hidup kita pun bersyukurlah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau firman Tuhan pada waktu saya menyampaikannya, kita harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan sudah menata hidup kita detail. Tuhan memperhatikan detail atas hidup kita, dari hal sederhana sampai hal yang rumit. Allah mengendalikan hidup kita. Amin. Mau apa lagi kita? Mau pola buat rancangan sendiri? Mau kita tidak mensyukuri hidup ini? Kalau kita bisa tahu, mau suka mau duka, itu se-ACC Tuhan. Tuhan yang melegalkan. Dia legalitasnya hidup kita, privasi kepada kita. Dia menata hidup kita sedemikian rupa indah. Ada lahir, ada mati, ada tangis, ada tawa. Itu yang terjadi di bawah kolong langit itu. Ada muda, ada tua, tidak apa-apa. Toh akhirnya semua indah pada waktunya. Karena Tuhan yang menata. Kecuali kalau kita menata diri sendiri, semau sendiri, ya beda lagi. Kalau kita di luar Tuhan, mau mencoba di luar pokok anggur itu dan mencoba menjadi ranting yang mandiri, tidak berpaut pada pokok kebenaran itu, ya coba saja. Alkitab katakan jadi ranting yang kering, kemudian dibakar, selesai. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan, dan aku
di dalam kamu. Oh, itu relasi yang indah, relasi yang indah, yang private, yang intim, yang hati ke hati, ya, yang masing-masing Tuhan ingin memberi berkat utuh dari Tuhan. Ini diriku utuh, miliki, nah, seperti itu. Jadi Tuhan ingin, ini aku yang maha kuasa, maha kasih, segalanya miliki seutuhnya. Tuhan mau tinggal seutuhnya di dalam kita. Maka Tuhan pun mengundang kita, tinggallah di dalam aku, karena di luar aku kamu tidak akan berguna apa-apa, tidak akan berguna apa-apa. Sia-sia yang kamu kerjakan, sia-sia yang kamu raih, sia-sia yang kamu dapat nggak akan jadi berkat, semuanya sia-sia karena tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Karena bukan Tuhan Yesus yang menata, karena bukan Tuhan Yesus yang meng-ACC, semuanya ACC-mu sendiri, ya, karepmu sendiri. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, hidup kita akan berbuah, karena kita akan ditata oleh Tuhan, diperhatikan detail oleh Tuhan. Rambut kita pun terhitung semuanya di hadapan Tuhan. Betapa indahnya kita hidup di dalam Tuhan, betapa bersyukurnya kita jadi umat Tuhan yang ditata sedemikian rupa oleh Tuhan. Maka dari itu jalani hidup ini dengan penuh semangat. Oke, situasi di luar seperti ini, it's okay, tapi di dalam iman Yesus kita percaya situasi itu pun dilegalkan oleh Tuhan. Mau prosesnya, teknisnya memunculkan seperti apa, itu teknis, itu hanya sebab akibat, tapi yang terjadi tetap ada dalam pengendalian Tuhan. Dan umat Tuhan, kita Bapak Ibu semuanya yang di dalamnya, jangan khawatir, kita tetap diperhatikan detail oleh Tuhan. Amin. Kita yang menjalani hari-hari di alam semesta ini nggak perlu khawatir lagi, karena hidup saya ditata oleh Tuhan. Detail Tuhan menata hidup saya, Tuhan menata hidup Bapak Ibu, detail Tuhan menata, detail rinci Tuhan memperhatikan hidup saya dan hidup Bapak Ibu semuanya. Bersukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Makin hari makin semangat, makin hari makin giat di dalam Tuhan menjelang hari kedatangannya. Situasi dari alam semesta di sekitar kita oke, berjalan seperti itu, it's okay, ya. Tapi Tuhan mau ingatkan kita pada pagi hari ini bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan yang menata. Mau ada pandemi, mau ada di situ air bah, semuanya ada dalam pengendalian pengawasan Tuhan. Hidup kita pun ada dalam pengendalian dan pengawasan Tuhan. Dan Tuhan menata hidup kita sedemikian rincinya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Tinggal kita menjalani, menikmati tatanan Tuhan saja. Tinggal kita menjalani tatanan Tuhan dengan penuh syukur, dengan terus tinggal dalam pokok anggur yang benar itu, supaya hidup kita makin hari makin berbuah dan bersukacita. Amin. Helai rambut kita yang terhitung di hadapan Tuhan, itu yang pertama, tatanan Tuhan pada umatnya. Yang kedua, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Mengapa Tuhan sampai menghitung rambut kepala kita? Yang kedua, ada kehendak Tuhan pada umatnya. Terhitung semuanya, mau berkurang, mau bertambah, ada dalam kehendak Tuhan. Hidup kita harus mensinkronkan dengan kehendak Tuhan. Kadang-kala mengapa kita muncul kekhawatiran, muncul ketakutan? Karena kita merasa ada hal-hal yang tidak mampu kita raih, ada hal-hal yang tidak mampu kita menangkan, ada hal-hal yang tidak mampu kita dapat, sehingga kita merasa khawatir, kita merasa takut, karena kita merasa tidak mampu untuk menjalaninya. Padahal Tuhan sudah berkata, jangan takut,
rambut kepala kita pun terhitung di hadapan Tuhan. Kita lebih berharga dari banyak burung pipit itu. Kita hidup dalam kehendak Tuhan. Ketika kita kurang memahami kehendak Tuhan, seringkali kita hanya tahu Tuhan itu maha kuasa. Yes, betul. Kita hanya tahu Tuhan itu maha besar, maha bisa berbuat segalanya. Memang ya. Karena kita kurang mensinkronkan dengan kehendak Tuhan, maka kita berdoa supaya Tuhan memenuhi semua keinginan kita. Dengan apa? Dengan kemahakuasaannya itu kita berdoa berlandaskan Tuhan penuhi semua jawaban doaku. Padahal Tuhan punya rancangan yang lain dalam hidup kita. Apa yang terlihat mata kita belum tentu baik. Apa yang terlihat mata kita belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Sementara kita terbatas mata dan keinginan kita, maka kita menaikkan doa pengharapan kepada Tuhan. Karena Engkau maha kuasa, jawab setiap doaku. Engkau mampu menjawab doaku. Engkau mampu menjawab doaku. Yes, betul, Tuhan memang mampu menjawab doa kita. Tapi permasalahannya doa pengharapan kita itu terbatas pada pandangan mata. Tuhan ingin belajar rambut kepala kita itu terhitung semuanya. Mau berkurang, mau bertumbuh, itu ada dalam kehendak Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, pencobaan yang pertama, iblis berkata, ubah batu ini menjadi roti. Tuhan mampu melakukan. Iblis berkata, ubah batu menjadi roti karena engkau sedang kondisi lapar dan butuh makan dan sudah waktunya berbuka puasa. Yes, betul, waktunya tepat. Waktunya Tuhan berbuka puasa. Kondisinya tepat, memang dalam kondisi lapar. Apalagi Tuhan pun mampu melakukannya untuk ubah batu menjadi roti. Tapi bukan itu permasalahannya. Tuhan ingin ajar bahwa sekalipun aku mampu, sekalipun aku bisa, aku bersandar pada kehendak Tuhan. Tidak memaksa kehendak Tuhan menuruti apa sikonku, tidak memaksa kehendak Tuhan menuruti apa kemauanku. Tuhan mengajarkan setiap manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup karena pengharapannya kepada firman Tuhan. Tuhan mau ajarkan sekalipun aku mampu, aku bisa. Tapi bukan itu intinya. Tapi intinya kita belajar mensinkronkan hidup kita ini pada kehendak Tuhan. Ada tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 36. Ketika Tuhan Yesus mau menghadapi salib, Dia berkata, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Yes, betul, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu kerjakan segalanya. Ambillah cawan ini daripadaku. Tuhan bisa lakukan, bisa. Bapa di surga pun bisa menyingkirkan cawan ini, membatalkan salib, Tuhan pun mampu. Tapi Tuhan ajarkan, jangan kehendakku yang jadi, jangan keinginanku yang jadi, jangan hasratku yang jadi, jangan pola pikirku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, kata Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ya Aba, ya Bapa, ada tanggung jawab yang menyertainya antara anak dan bapa. Ketika kita berdoa, ya Bapa di sorga, ada tanggung jawab yang menyertainya, ketundukan kita sebagai anak-anak kepada Bapa di sorga. Ada tanggung jawab dari Bapa kepada anak untuk memelihara dan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ada saling punya tanggung jawab. Ketika kita berdoa, ya Aba, ya Bapa, khususnya kita. Ketika kita berdoa, ya Bapa, bukan memaksa Bapa untuk nuruti kita. Ada tanggung jawab yang menyertai kita sebagai anak. Kita harus taat kepada Bapa. Karena Bapa yang lebih tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Ketika Tuhan menghadapi salib, Tuhan berkata, ya Aba, ya Bapa, pendahuluan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan pun berelasi sebagai anak dan Bapa. Yesus pun punya tanggung jawab taat kepada Bapa di sorga. Dan Dia berkata, Bapa, tidak ada mustahil bagimu. Yes, betul, tidak ada mustahil bagi Tuhan.
Tapi kadangkala kita hanya berhenti di situ, karena tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ini doaku A sampai Z, aku percaya Tuhan sanggup melakukannya. Gak salah deh, tidak salah, tapi kurang tepat. Karena apa? Karena memaksa Tuhan memenuhi kehendak kita. Padahal kita harus hidup sinkron dengan kehendak Tuhan. Pandangan mata kita terbatas, cita-cita perkiraan kita, forecasting kita hari esok terbatas, bisa human error, bisa salah prediksi, bisa salah keinginan, bisa jadi kita juga salah berdoa. Kalau kita hanya mendasarkan bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu, kemudian itu dipakai untuk memaksa Tuhan memenuhi semua keinginan kita, ada nggak pas, tidak tepat. Belajar seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, ya Bapa. Ada tanggung jawab dari pendoa Yesus sebagai anak untuk taat kepada Bapaknya. Memang tidak ada mustahil dari Tuhan, dari Allah Bapa. Tidak ada mustahil, Dia sanggup kok melakukan segalanya. Tuhan pun memohon, ambil cawan ini daripadaku Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Ambil cawan ini daripadaku, ambil pencobaan ini daripadaku, ambil sakit ini daripadaku, ambil kesusahan ini daripadaku, ambil pergumulan daripadaku, Engkau Maha Kuasa. Yes, tidak apa-apa doa seperti itu, tidak apa-apa. Tapi lihat Tuhan terakhirnya, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Hidup kita harus mensinkronkan dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan hanya dipotong, Tuhan Kau Maha Kuasa, ambil ini daripadaku, Tuhan Kau Maha Kuasa, sembuhkan saya. It's okay, sembuh, tidak sembuh tetap Tuhan Maha Kuasa. Sembuhkan, bersyukur, tidak sembuhkan tetap ada rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Tuhan Kau Maha Kuasa, ambil cawan ini daripadaku. Tuhan Kau Maha Kuasa, ambil ini, susah kayak hutang kayak apa, pokoknya nggak enak ambil. Tuhan Maha Kuasa. Nggak berhenti sampai di situ. Yesus lanjutkan, tapi jangan kehendakku yang jadi. Kadangkala kita nggak sampai di kalimat ini, ya ta? Saya pun kadang nggak sampai di kalimat ini. Saya hanya berhenti Tuhan Maha Kuasa, maka Engkau mampu A, B, C, D, E, titik, amin. Kadang-kadang kita hanya berhenti sampai di situ. Kita lupa kita harus melanjutkan. Jangan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Tuhan minta salib berlalu, tapi kehendak Bapa di surga apa? Salib tetap berjalan. Doa Yesus dijawab atau tidak? Tetap dijawab, tapi yang terbaik tetap kehendak Bapa yang di sorga. Ternyata terbaik apa? Untuk kita. Bagi Yesus mungkin tidak baik, mungkin kan dia harus bolong-bolong tubuhnya menebus kita, nggak baik buat Yesus pribadi. Ternyata baiknya untuk siapa? Untuk orang lain, untuk saya dan Bapak Ibu semuanya, untuk umat sedunia ini. Kadang-kala hidup kita mungkin harus bolong-bolong, nggak baik buat kita, tapi ternyata Tuhan mau pakai hidup kita untuk memberkati orang lain. Kehendak Bapa yang jadi. Kalau kehendakku aku tidak mau bolong-bolong, Tuhan lara kabeh. Tapi kehendak Bapa indah. Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat, menghibur, menolong, menemani sesama kita, supaya Dia pun bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita kadang untuk dibuat ditusuk-tusuk, ya, seperti disalib, ya. Entah yang disalib hanya bagian telapak tangan saja, yang lain utuh, oh tetap sakit, oh. Bisa jadi tangan, ya lambung, ya kaki, ya kepala, waduh, nggak baik buat kita. Tapi ternyata itu baik di hadapan Tuhan kalau itu bisa membuat orang lain diselamatkan, kalau itu bisa membuat orang lain tersenyum bersukacita dan melihat ternyata Yesus itu ajaib.
Hidup kita harus sinkronkan dan kehendak Tuhan. Kalau aku tidak mau, Tuhan kan kau berkuasa toh, ambilin daripadaku. Tuhan, Yesus, oke, kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi. Jadilah salib dan keselamatan dinikmati oleh umat manusia. Andai kan Yesus ngengkel, mungkin kita nggak akan bisa seperti hari ini. Neraka sudah menganga menanti kita. Tapi karena Yesus berserah kepada kehendak Bapa di sorga, ya hidup sinkron dengan kehendak Bapa di sorga, maka sorga boleh kita nikmati. Hari ini kita boleh bersuka cita, itu karena Tuhan Yesus yang bersedia sinkron dengan kehendak Bapa di sorga. Hidup kita dikatakan rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya. Artinya apa? Ada kehendak Tuhan atas hidup kita. Tuhan berkehendak mau jatuh, mau tumbuh, mau dihitung berapa, itu kehendak Tuhan atas hidup kita. Tugas kita ketika kita menyebut ya Bapa di sorga, tugas kita sebagai anak tunduk taat sinkron dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan punya kehendak pada umatnya. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, karena itu jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ketika Tuhan berkata kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, itu sebuah penghiburan yang luar biasa, Bapak. Mengapa kalau kita manusia saja dibeda-bedakan dalam keluarga saja? Saya punya 2 anak, kadangkala kita membedakan antara yang sulung dan yang ragil. Lo lihat tuh Mas itu, lo Mas, lihat kakak itu, rajin belajar. Adiknya, lah itu kan Mas, aku kan ya beda, gitu. Sederhana itu. Tapi ketika dibedakan itu menyakitkan, kadang-kadang bisa meruntuhkan, gitu. Karena saya di dunia pendidikan ya kadang ya harus berusaha tidak membedakan, walaupun kadang-kadang memang berbeda, tapi kita tetap menghargai mereka berkualitas sama. Apalagi kalau sudah rapotan itu, wah bisa perang itu. Berapa matematika kamu? Wah kakaknya gitu. 8. Hah apa? Aku dulu waktu SMP denganmu 9. Wah itu sudah ya. Mamanya datang itu. Oh benar. Waduh wes. Mulai dibedakan. Nggak terima. Mas berapa keterampilannya? 7. Wah keterampilan 7. Aku 9. Ya keterampilannya apa loh itu, mulai tengkar ya. Karena dibeda-bedakan gitu. Tuhan tidak membedakan. Mau keadaan kita seperti apa, rumit kita seperti apa, lihat kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tidak nolak kita. Itu penghiburan yang luar biasa. Tuhan tidak menjatuhkan kita, hei kamu ini gimana sih, dosamu akeh bla 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 bla, kok doa. Boyo sing duwe isin, boyo sing duwe sungkan, masuk dosamu aja lebek kayak gitu, doa minta berkat bla bla bla. Kalau Allahnya saya mungkin seperti itu, tapi Tuhan Yesus tidak. Ketika kita berdoa, berharap, bahkan mungkin cucuran air mata kita yang tidak ada nilainya, itu di hadapan Tuhan berharga. Amin. Maka Tuhan berkata jangan takut, jangan takut. Kalau burung di udara dipelihara Tuhan dan dia berharga, kita lebih berharga di hadapan Tuhan. Nilai kita mulia di hadapan Tuhan. Sekalipun kita compang-camping karena dosa kita, sekalipun kita kusut karena dosa kita, Tuhan tidak akan tolak kita ketika kita bersujud menghadap Tuhan, apalagi dengan air mata. Tuhan tidak akan tolak kita karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan berkata jangan takut, jangan takut. Darah Yesus sudah dicurahkan saat kita dalam keadaan berdosa. Yesus mengampuni kita, mengasihi kita justru ketika kita dalam keadaan berdosa. Yesus berikan berkatnya, kasihnya justru dalam keadaan kita sedang rusak, sedang tidak layak. Maka Tuhan diberikan
kasih karunia kepada kita. Itulah anugerah terbesar dalam hidup kita. Kata-kata Tuhan berkata, kamu lebih berharga. Biar itu terngiang dalam hidup kita. Mungkin manusia tidak menghargai kita karena keadaan kita, masa lalu kita, permasalahan kita, kasus kita, macam-macam. Mungkin manusia menilai kita rapotnya E, atau mungkin F atau apa, terserahlah. Tapi Tuhan tetap memberi nilai kita A di hadapan Tuhan. Amin. A plus 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 plus. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Kita nggak akan takut jalani hidup kita. Kita nggak akan takut kepada yang memberi nilai sesama kita. Kita lebih takut kepada Tuhan yang bisa memberi kematian, memberi kehidupan. Kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita berharga di hadapan Tuhan. Itu penghiburan yang sungguh menguatkan buat kita. Betapa kita bersyukur jadi umat Tuhan. Hari ini hari-hari yang sulit, tapi ingat firman Tuhan. Kesimpulannya terakhir, sekalipun kita jalani hidup yang sedemikian rupa, punya dinamika masing-masing, ingat helai rambut kita terhitung di hadapan Tuhan. Amin. Ketika nanti Bapak Ibu sore mandi sisir, ingat ya, rambut kepalaku dihitung di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tuhan menata hidupku detail, Tuhan menata hidupku sempurna ya. Tuhan punya kehendak atas hidupku. Tugasku sinkron dengan kehendak Tuhan. Ketika kita sisir mungkin ya keramas, ingat kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab kita bersyukur kepada Tuhan. Kita jadi umat yang sangat diberkati karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan menata hidup kita dan Tuhan punya tatanan yang indah atas hidup kita. Kehendaknya indah atas hidup kita. Dan kita berharga di hadapan Tuhan. Kalau rambut kita ditata oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, terlebih hidup kita, Tuhan menata hidup kita demikian sempurna, detail dan indah. Jalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, dan jalani hidup ini dengan bersandar pada kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan baik atas hidup kita. Kehendak Tuhan untuk kita memuliakan namanya. Kita sebagai anak taat pada Bapa di sorga. Hidup kita berharga di pemandangannya. Hidup kita indah mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan ingin hidup kita memancarkan kemuliaannya. Tuhan ingin hidup kita juga memancarkan kehendak Tuhan. Betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita alami, apapun rumitnya hidup kita, Tuhan memandang kita tetap mulia, berharga hidup kita. Tetap berharap, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap beriman, tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu, supaya kita menjadi hidup yang berguna dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur jadi umat Tuhan. Kita bangkit berdiri, naikkan pujian yang penuh iman, penuh syukur pada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Dan peliharaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Bapa di sorga, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memelihara, Tuhan menjaga, mengenyangkan kami seumur hidup kami. Tidak ada yang terjadi atas hidup kami tanpa seizin Tuhan. Tidak ada yang kami lalui tanpa sekehendak Tuhan. Tidak ada yang kami alami tanpa se-ACC dari Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan hidup kami, dan perhatian Tuhan detail. Tuhan menata hidup kami demikian sempurna, karena kami berharga di hadapan Tuhan. Mungkin kami tidak berharga dalam dunia ini, tapi kami berharga di hadapan Tuhan. Kami punya sorga yang mulia, kami punya juru selamat, kami punya penolong, kami punya penghibur, Allah yang berkuasa hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan mengerjakan, menguatkan, meneguhkan, dan menghibur kami, agar kami jadi umat yang bersukacita, menjalani hari-hari kami dengan penuh syukur dan penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa, jadikan kami berjalan yang indah di hadapan Tuhan. Didik kami, ubah kami menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Terima kasih Bapa di sorga. Doa harapan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang pujian bagiku. yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan, betapa indahnya kami mengiring Engkau. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak-Mu. Kami lebih daripada seekor burung pipit, kami berharga di mata-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan boleh memuliakan Engkau, dan pengharapan kami tak sirna. Hari ini kami belajar melalui ibadah kami hari ini, melalui firman yang disampaikan, jadi kekuatan baru bagi kami semua untuk terus berkarya dan bekerja di ladang Tuhan. Tuhan sudah mati bagi kami, kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat semua umat-Mu yang hadir dalam ibadah raya pagi hari ini. Biarlah kami bertemu dengan Engkau dan hidup kami diubahkan, hati kami ditetapkan untuk melihat pengharapan besar bahwa Tuhan dalam kehendak-Nya merencanakan sesuatu yang indah di dalam hidup kami, sesuatu yang baik bagi hidup kami. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Biar kami turut firman-Mu Tuhan, dan biarlah kami melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang hadir, berkati keluarga-keluarga, berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan, berkati kekuatan kesehatan, berkati keturunan mereka Tuhan, berkati masa depan kehidupan.
Ajar kami untuk terus mendidik anak-anak takut dan gentar kepada Tuhan, sebab mereka secara pribadi juga akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba mengutus umat-Mu yang hari ini beribadah untuk pergi kepada dunia dan menyampaikan kabar sukacita kepada dunia, sebab kami sudah diselamatkan, dan keselamatan itu harus diberitakan supaya mereka yang lain melihat dan mereka datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan urapan-Mu, kami membutuhkan berkat-Mu yang akan dicurahkan pada pagi hari ini kepada setiap umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hati kita, biarlah Tuhan bekerja. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru, dengan minyak yang baru. Kami siap diutus Tuhan, seperti Tuhan mengutus nabi-nabi-Mu, seperti Tuhan mengutus rasul-rasul-Mu, sebab kami semua adalah murid-murid-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, beri kemampuan Tuhan, beri kasih yang besar Tuhan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat yang dari sorga, berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, mengurapi dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya. Amin.